Opening. Udah, langsung. Pertanyaan pertama. Apa? Yo maksudnya obrolan ringan ngono lho. Ora kaya tanya jawab ngene iki. Oke, kita mulai bukan tanya jawab ini. Selamat pagi, selamat datang, selamat tinggal semua dalam acara podcast Suka-Suka. Pada acara kali ini kita akan bicarakan sebuah pembicaraan yang sudah kita bicarakan, yaitu yang tertulis di judul video ini. Jadi gimana menurut Ibu soal pembicaraan yang sudah kita tulis dalam video ini? Apa sih? Piye maksudnya? Guys, Karena istriku tidak membaca judul dalam video kali ini, jadi wajar kalau salah satu di antara kita itu bingung apa yang akan kita bicarakan dalam video ini, yaitu tentang yang sudah di-generate ChatGPT. masa aku dulu ya ngono. Menurutku ya, kita itu dikendalikan sosial media apa kita yang mengontrol sosial media begitu? Jadi menurutku kita ini di era dimana kita sudah terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi kesimpulannya ini api emang niatnya pengen ngono apa ngeki aku temase baru aku harus searching sih ngono lho. Dadi nek ngene iki aku ora asbun ngono lho. Let's say ini bukan topik bicara kita. Umi mau ngomongin apa? Ya ki sajane topik sing apik, tapi ki aku kesane let's say- asbun. Let's say ini bukan topik bicara kita, ini bukan judul video ini. Lah, Umi mau ngomongin apa? Apakah cuaca Tentang hari ini yang kehidupan panas? ini. Soalnya Tentang itu makna yang sedang kami hidup. rasakan. Tentang makna hidup. Sebenarnya The meaning of life. Yeah. tapi selama hidup berapa tahun? Yeah. Apa kesannya gimana Bi dengan kehidupan yang sudah berjalan 2 tahun ini? Apa saja pencapaiannya? Terus apa yang disesalkan? Harapannya bagaimana untuk kedepannya? Pencapaianku adalah sesuatu yang nggak mungkin aku capai ketika masih sekolah. Dan apakah ada penyesalan? Yang pasti masa dewasa aku jauh lebih seru daripada masa sekolahku, lebih indah daripada masa romansa SMA aku ataupun SMP, apalagi SD. Terus apa? Tanya ketiga, kesan pesan apa orang? Harapanku pengen jadi kaya. Kalau Umi gimana? Apakah ada yang disesali kesan pesan kehidupan dewasa dibandingkan dengan masa-masa lebih muda dulu gimana? Walaupun sekarang ini kita itu sebenarnya pada dasarnya masih muda. Saya itu Gen Z dan istri saya akan menjawab pertanyaan yang selain apakah dia itu dari generasi apa. Kebanyakan orang pada mikir sebaliknya ya. Soalnya kan enak. Kebanyakan orang kan mikir enakan dulu zaman sekolah, bisa tidur, bisa tanpa beban. Dan bapaknya mikir, oh iya, nanti aku dapat uang dari mana, misalnya gitu. Nek menurutku enak pas masa sekolah ya, masa paling menyenangkan. Ya paling tekanannya itu tekanan untuk prestasi ya. Karena kan aku merasa aku itu sudah dibiayain di sekolah, masa aku ya prestasinya gini-gini aja misalnya. Jadinya ya aku lebih memilih enakan masa sekolah ketimbang masa kerja yang harus mikirin tekanan dari atasan,
banyaknya komplain misal kayak gitu sih. Terus hal yang pencapaian ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan dengan banyaknya gempuran. Masih bisa hidup. Alhamdulillah. Pencapaian Sekarang ini, wah, masih bisa hidup. alhamdulillah masih diberi kesehatan, pekerjaan, itu sudah sebuah pencapaian. Orang terkasih yang seringkali menjengkelkan. Kemudian harapannya semoga kedepannya bisa berkarya, bermanfaat bagi banyak orang, bisa bekerja dari rumah aja sih, lebih enak. Aku sampaikan rahasia semua orang, mimpi besar semua orang di dunia itu, manusia itu gak mau kerja. Pertama, mereka itu cuman mau hasilnya saja. Dan kalau ada yang bilang di luar sana, kalau misal ada yang bilang mau kerja dari rumah, itu maksudnya itu pengen saleh di rumah tapi digaji. Jadi aku menerjemahkan suara-suara rakyat di luar sana yang bercita-cita pengen dapat kerjaan di rumah. Maksudnya itu bukan stres dan mengerjakan hal-hal rumit, membingungkan dan menjengkelkan di rumah, tidak. Maksudnya itu pengen nyantai, melakukan sesuatu yang seolah-olah itu aktivitas aktif tapi bisa menghasilkan. Dan walaupun suara-suara rakyat itu banyak yang bilang pengen kerja di rumah, ya sebenarnya kayak gitu, pengen nggak kerja aja, terus dapat gaji yang gede. Contohnya aku juga pengen nggak ngapa-ngapain tuh loh, terus bangun-bangun, duit banyak gitu. Nah, contohnya ini ya, orang yang punya banyak sekali properti, atau orang yang punya banyak sekali Bitcoin sejak tahun 2009. Mereka itu, aku nggak tahu mereka itu kerjanya apa selain bangun tidur. Tapi kalau misal punya banyak properti dan punya BTC sejak tahun let's say belasan tahun lalu atau bahkan 2020, kalau misal udah punya Bitcoin beberapa keping aja, itu udah hidupnya sudah sangat tidak menderita, sudah bisa kaya dengan cara investasi, mempekerjakan uang. Dan aku juga bagian dari kebanyakan orang yang pengen bisa kayak gitu, punya uang yang cukup hingga bisa diinvestasikan, didiversifikasikan ke banyak lini investasi supaya aku bisa mendapatkan kekayaan yang terus bertumbuh walaupun aku nggak bekerja secara aktif, sambil deduksi pajak, supaya uang yang aku hasilkan itu tidak terlalu banyak tergerus oleh pajak. Jadi jangka panjangku adalah menjadi content creator yang handal, lalu punya cukup modal untuk investasi di banyak lini, hingga suatu titik di mana aku bisa pensiun muda, tidak kerja secara aktif, tapi gajinya miliaran. Tapi bukankah itu cita-cita semua orang? Kalau dipikir-pikir ternyata tidak loh. Banyak orang yang punya cita-cita bekerja, tapi nggak banyak orang yang cita-citanya itu geser kanan. Nah itu yang pertama, geser kanan. Yang kedua, nggak banyak orang yang punya cita-cita, aku nggak pengen kerja tapi punya duit banyak. Berapa banyak anak kecil yang jawab kayak gitu ketika ditanya apa cita-citanya? Mungkin aku salah satu nih. Sebagai anak-anak berumur 20 tahun, aku akan jawab gitu. Kalau misal aku ditanya apa cita-citaku, ya jelas nggak kerja, tapi dibayar gede. Ya salah satu nih itu tadi. Memiliki leverage yang cukup, lalu berinvestasi. Di mana? Ya tergantung. Yang pasti perlu research yang cukup mendalam oleh orang yang lebih paham. Jadi content creator adalah salah satu
langkah yang coba kita ambil untuk membangun leverage tersebut, yaitu untuk mengumpulkan compounding. Apa itu compounding? Aku nggak tahu. Itu cuma ucapan temanku yang ngerti uang. Tapi kayaknya artinya itu semacam uang. At some degree. Ngomong apa? Diskusi apa? Kamu Kan perencanaanku begitu. Kalau Ome perencanaannya apakah hanya menjadi seorang content creator saja or more than that? menurutku tujuan hidup kita kembalikan dulu dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia ini, benar. Ya, tapi kayak Dan yang ketiga, ini jembatan. Dan yang ketiga, kemana kita akan kembali. Nah, jadi untuk menyusun cita-cita, ya kembali lagi, kita itu diciptakan untuk apa? Untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi yang aku harapkan, aku ingin bisa berkarya, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi dari penghasilan itu aku niatkan untuk beribadah, untuk bisa membantu sesama, memberikan lapangan pekerjaan. Jadi nantinya kalau kita ditanyakan pertanggungjawaban kita bisa menjawab untuk apa yang kita miliki. Toh Allah kan juga akan kita itu diminta berdoa mencapai tujuan hidup itu juga dikaitkan dengan ibadah juga. Jadi hasilnya biar bisa berkah, biar bisa maksimal sebagai ladang pahala juga bagi kita. jadi gitu, Om. Jangan sampai lupa. Jangan cuma mikirin duit, compounding, investasi bodong. Kita juga harus ingat dengan akhirat. Kenapa kita hidup? Itu harus selalu diingat. Bukan hanya ngomongin soal investasi, compounding, atau apapun itu, leverage. Tidak. Hidup tidak hanya itu saja, kawan-kawan. Istriku, tidak hanya untuk leverage, tapi lebih dari itu. Kita itu asal dari mana harus ingat. Untuk apa harus tahu. Akan kemana harus tahu kemana. Karena kita tidak boleh lupa kalau kita ini hanyalah makhluk. Kita itu diciptakan. Kita punya purpose. We have a goal. Jadi itulah alasan kenapa kita membuat konten ini, yaitu untuk mencerdaskan bangsa dengan bahasa yang unik tapi santai, seperti pakaian yang aku pakai ini, formal tapi sans, Informal tapi sans, yaitu untuk mendidik warga Indonesia menjadi orang bermanfaat dengan bahasa yang jujur, lugas, dan wah. Demikian dakwah pada siang, pagi, sore, malam, petang kali ini. Semoga kita bisa mencerahkan kehidupan anak bangsa yang sudah dikenyangkan oleh pemerintah kita melalui program itu. That's it. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and toodaloo.